anak-anak, kita lanjutkan belajar bahasa Indonesia kelas 3. Kita masuk tema 7, subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi. Kita akan belajar bersama Bunda Hana. Sebelumnya kita baca basmalah bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita belajar teknologi komunikasi, kita harus tahu dulu mengapa kita perlu berkomunikasi. Manusia adalah makhluk sosial. Artinya, setiap orang memerlukan orang lain. Nah, untuk berhubungan dengan orang lain, kita memerlukan komunikasi. Manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita inginkan. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan. Misalnya, kita bisa minta tolong, kita bisa memberi informasi, dan sebagainya. Dahulu komunikasi sangat terbatas, Nak, tapi sekarang sudah mulai berkembang. Kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Sejarah komunikasi halaman 118. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Dulu dilakukan secara lisan dan tatap muka. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung sangat diperlukan, sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara menyampaikan pesan dari jauh. Dulu suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia ada namanya kentongan. Nah, digunakan untuk menyampaikan tanda bahaya. Selain kentongan juga ada gong. Dulu digunakan untuk menyampaikan pesan. Nah, salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Bahkan saat ini ada namanya jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik atau email. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Nah, jejaring sosial ini dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Halaman 119. Sekarang dari bacaan tadi kita belajar menuliskan kalimat utama setiap paragraf. Paragraf 1 tadi kalimat utamanya apa, Nak? Ya, komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Lalu paragraf kedua, ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Tadi ada apa saja caranya? Yaitu dengan lisan. Ada yang dengan gong, dengan asap. Kemudian paragraf ketiga, salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Nah, yang terakhir, paragraf terakhir, kalimat utamanya, saat ini ada jaringan internet. Lalu, kita mencari ide pokok suatu bacaan. Kita temukan dengan cara membaca dengan teliti. Nah, setelah mengumpulkan semua kalimat utama tadi, kita mengetahui ide pokok dari semua bacaan yang ada, yaitu 1. Penyampaian gagasan antar manusia, yang kedua cara penyampaian pesan dari jauh, yang ketiga cara penyampaian pesan secara tertulis, yang terakhir adalah manfaat jaringan internet. Selanjutnya, halaman 120 itu adalah kata-kata yang kita temukan pada bacaan. Kita cari artinya ya, sudah Bunda tulis. Silakan kalian menyalin. Ada kata gagasan, pesan, lisan, informasi, kentungan, penyampaian, surat, koran, media, dan internet. Silakan kalian simak dan ditulis. Halaman 127. Alat komunikasi tradisional dan modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi.
Ada yang digunakan sejak lama maupun yang baru saja dikenal masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya, muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel atau handphone. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Halaman 128. Kita kelompokkan yang merupakan alat komunikasi tradisional, ada daun lontar, prasasti, gong, kentungan, dan lonceng. Sedangkan alat komunikasi modern ada telegraf, telepon, dan handphone. Lalu kita lengkapi kalimat yang kosong dengan kata yang sudah disiapkan, halaman 129. Alat komunikasi tradisional digunakan pada masa lalu. Titik-titik termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional. Apa nak? Kentungan. Lonceng dan titik-titik memiliki fungsi yang sama. Apa? Jawabannya gong, betul. Telepon kini berkembang menjadi ponsel atau handphone. Ponsel merupakan salah satu alat komunikasi modern. Halaman 134. Sejarah penggunaan telepon. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Manusia sudah mengenal surat dan telegraf sebelum ditemukannya telepon. Namun, surat memerlukan waktu berhari-hari dalam menyampaikan pesan. Selain itu, komunikasi dilakukan secara tertulis. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Berdasarkan hasil penelitian tentang gelombang bunyi, Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Pada uji coba pertama kali, daya jangkau telepon sekitar 8 mil. Selanjutnya ada satelit telepon. Oleh karena itu, daya jangkau telepon semakin luas. Komunikasi dapat dilakukan antar negara. Sekarang berkembang menjadi telepon genggam atau ponsel. Selanjutnya, kita mencari informasi yang kita peroleh dari teks. Informasi apa saja, nak? Manusia sudah mengenal surat dan telegraf sebelum ditemukannya telepon. Lalu, telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Pada uji coba pertama kali, daya jangkau telepon sekitar 8 mil. Daya jangkau telepon semakin luas sejak adanya satelit telepon. Sekarang, jaringan telepon bergerak melalui satelit. Kita dapat berkomunikasi di mana saja dengan menggunakan telepon genggam atau ponsel. Halaman 135, kita akan mewarnai kata-kata yang berhubungan dengan produk teknologi komunikasi. Nah, yang diwarnai Bunda centang dengan warna merah. Kalian warnai di buku kalian dengan warna apa saja bebas ya. Yang merupakan kata-kata yang berhubungan dengan teknologi komunikasi ada pesan, surat, telegraf, satelit, telepon, dan ponsel. Lalu kita cari kalimat utama dari setiap paragraf teks sejarah penggunaan telepon. Kita kumpulkan kalimat utama tersebut, lalu kita mencari ringkasan informasi dari teks tersebut. Ringkasannya adalah, telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Selanjutnya ada satelit telepon. Sekarang jaringan telepon bergerak melalui satelit. Itu adalah ringkasan informasinya. Halaman 144. Alat komunikasi tulisan. Sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Ada surat yang ditulis pada daun lontar. Selanjutnya, surat ditulis pada kertas dan dimasukkan amplop, lalu dikirim oleh petugas pos. Tapi sampainya lama, tergantung jarak dan tujuannya, biasanya sekitar 3 hari sampai 1 minggu. Pada abad 21, mulai dikenal surat elektronik atau surel. Atau kita biasa menyebut email ya nak. Surel dikirim melalui jaringan internet dengan alat bantu komputer. Melalui surel, pesan dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah dikirim. Ini sangat membantu komunikasi.
Nah, surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Sekarang ada SMS, kemudian kita bisa mengirim data penting melalui ponsel dengan berbagai pilihan aplikasi. Mungkin yang messenger yang terbaru sering kalian dengar ada WhatsApp, ada Telegram, dan sebagainya. Selanjutnya, kita lingkari jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Ada surel, ada pesan singkat atau SMS, ada ponsel, ada komputer, ada internet. Nah, ini termasuk teknologi komunikasi atau komunikasi yang sudah berkembang, yang sudah modern. Selanjutnya, halaman 146, kita cari kalimat utama pada setiap paragraf, lalu kita ringkas. Bunda sudah memberi contoh, kalian boleh mencari terlebih dahulu, lalu kalian cek jawaban kalian. Halaman 151 dan 152. Teman-teman, kita akan membaca surat melalui surel, melalui email dari Bang Andi kepada Ayah Beni. Halaman 152 dan 153. Setelah membaca surat dari Bang Andi, dapatkah kamu temukan manfaat dari perkembangan teknologi komunikasi? Apa aja, Nak, manfaatnya? 1. Memudahkan komunikasi dengan orang lain yang berada jauh dengan kita. Yang kedua, hemat biaya. Lalu mempermudah akses informasi, kemudian memudahkan kegiatan belajar secara daring, memudahkan memberi berbagai informasi. Tuliskan informasi penting yang kamu temui dari surat yang telah dibaca. Apa informasinya? Teknologi komunikasi sudah semakin maju. Banyak manfaat dari adanya kemajuan teknologi. Komunikasi jarak jauh bisa menggunakan lebih mudah dengan ponsel. Jarak tak lagi jadi masalah karena ada alat komunikasi yang sudah canggih. Halaman 161. Alat komunikasi masa kini. Manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Ilmu alat komunikasi berkembang agar manusia dapat berkomunikasi lebih mudah dan cepat. Nah, sekarang ada aplikasi penyampai pesan yang mudah digunakan. Bisa diunduh dalam ponsel, tablet, atau komputer. Misalnya, ada WhatsApp, ada Facebook, ada Messenger. Melalui aplikasi itu, kita dapat melakukan percakapan. Selain percakapan, bisa dilakukan juga pesan suara atau video. Percakapan bersifat pribadi, hanya pengirim dan penerima surat yang dapat mengetahui percakapan tersebut. Penggunaan aplikasi penyampai pesan memiliki aturan khusus. Aturannya secara umum, mereka adalah harus berusia di atas 13 tahun. Jika pengguna anak-anak, diperlukan pendampingan orang tua. Halaman 162. Setelah membaca dan memahami teks, dapatkah kamu menemukan macam-macam alat komunikasi masa kini? Ada apa saja, Nak? WhatsApp, Facebook, Messenger. Sebenarnya masih banyak ya, tapi berdasarkan teks hanya itu. Lalu, tuliskan informasi setiap paragraf. Seperti biasa, kalian cari kalimat utamanya, sudah Bunda tulis, kalian bisa cek. Demikian anak-anak, belajar kita kali ini. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar agar kalian bisa lebih paham. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa.